Aku, Umar Said Jongko Awiloto, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Penelitian saya tentang Garuda itu membuat saya nambahin nama saya Garuda di belakangnya, ya, untuk menyerap energi, menjadi magnet dari apa yang saya teliti. Karena konsepku, jadilah sesuatu yang sedang diteliti. Nanti insya Allah semua informasi akan datang mendekati kita, sehingga kita bisa lebih objektif dan banyak pengetahuan tentang apa yang kita cari. Terkait dengan penelitian yang saya lakukan sejak 2006, itu sebetulnya tahun 2003 masih dalam tahap hobi, hobi motret. Beberapa lambang negara yang tersebar di beberapa wilayah, misalnya di gang, ada di Gapura, ada di atas Tugu, ada di pintu gerbangnya SD, di gardu ronda. Nah, semua itu menjadi menarik ketika bentuk lambang negaranya berbeda-beda, tidak pakem. Saya berpikir lambang negara ini harusnya punya kesamaan bentuk, tapi ketika diproduksi masyarakat, bentuknya jadi unik-unik. Ada yang kurus, gemuk, sayapnya melengkung ke bawah. Saya lihat responnya lumayan nih, orang juga jadi kaget. Oh iya, lambang negara aneh ya bentuknya. Kayaknya sejak SD, SMP, SMA yang dimasukkan ke sini ini Pancasila aja ya, melalui penataran, melalui mata pelajaran. Tapi Garudanya kapan ya diomongnya? Lambang negara ini punya sejarah enggak? Hingga akhirnya aku pingin apa yang kutemukan ini menjadi rahasia umum. Jadi tak publikasi dalam bentuk museum pribadi, namanya Rumah Garuda itu. Ya, intinya kami memberi pengetahuan yang paling basic adalah sejarah lahirnya lambang negara kita, di mana itu tidak diajarkan di sekolah. Kalaupun ada sekarang mungkin perlu dicek lagi, karena sumber-sumber itu harus dilengkapi gitu ya. Dalam pendekatan physically ya dia gabungan rupa-rupa daerah ya, Bhinneka Tunggal Ika itu. Tapi menurutku Garuda itu ya satu cantolan
bagi kita untuk menjadi anak bangsa yang berbakti pada Ibu Pertiwi, seperti Garuda yang berbakti pada ibunya yang bernama Dewi Winata. Ya, itu aja konteksnya, dan ada kesamaan dia bisa membebaskan ibunya dari perbudakan Seribu Naga. Nah, kita juga bangsa Indonesia ini berhasil memerdekakan bangsa kita dari Ibu Pertiwi, ya, tanah air kita dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian yang kedua, membuka pikirannya, membuka hatinya untuk kita ini Garuda, ayo jadi Garuda bareng-bareng untuk jaga Indonesia. Jenis koleksi yang ada di rumah Garuda ini terdiri dari beberapa bentuk, ya. Bagian tuh aku dapat dari membeli, ya, membelinya bisa di toko, bisa online, bisa di pasar loak, bisa di tempat pengepul barang bekas. Terus terang kualan kalau harus setiap hari buka jam-jam tertentu. Jadi akhirnya kalau ke sini janjian dulu. Jadi bisa WA, bisa telepon, bisa apapun, baru kita janjian untuk ketemu. Malah tamu-tamu yang istimewa, tamu-tamu yang punya kekhususan, itu yang masuk ke sini. Kita tidak mengejar kuantitas, tapi kualitas tamu juga penting. Nah, untuk anak-anak SD, TK itu kalau datang kita juga punya cara untuk mengingatkan bahwa kita semua ini Garuda sebetulnya. Dengan permainan, dengan menggambar Garuda di kulit telur misalnya. Terus memutar film tentang superhero Gardala misalnya. Jadi setiap tamu kita bagi segmennya, kemudian kita punya cara penyajian yang berbeda. Jadi anak-anak yang kesini tuh biasanya TK, SD gitu ya, yang tentu informasinya akan sangat berat kalau kita tidak membatasi. Tapi minimal semangat menjadi Garuda itu yang harus ditawarkan. Nah, itu dengan cara memutar film Gardala Supramawira. Biasanya tak tiket ke 5.000. Dan itu pun aku mengganti tiketnya itu dengan kamus lipat yang ongkos cetaknya 4.000. Jadi aku punya cara mensosialisasikan sejarah lambang negara, kemudian Pancasila beserta butir-butirnya, berikut lambang negara ini melalui kamus lipat. Nah, itu biasanya jadikan tiket. Tapi beberapa saat kemudian banyak yang mengkritik, ini hasil risetmu perlu dihargai, dan uang itu kan tidak untuk kekayaan, untuk balik modal, enggak, tapi untuk keberlangsungannya. Kalau rumah Garuda sendiri biasanya diketahui publik tuh melalui event-event, misalnya festival museum. Kami kerjasama dengan Baramus, Badan Musyawarah Musia, dan kami ikut di forum komunikasi Museum Bantul. Dari situlah kami saling kenal, kemudian mereka saling mengenalkan museum yang terhimpun di dalam FKMB itu. Jadilah orang tahu. Sejak 2011 itu kami mengulang tahun nih, merayakan ulang tahun lahirnya Lambang Negara. Dalam skop kecil bikin tumpeng sak keluarga kita niup lilin. Nah, yang paling besar tahun kemarin bikin festival Garuda di Prambanan 2020. Tanggal 8 sampai 11 Februari. Itu ada kelompok penari dari Ternate itu datang ikut menari di situ, merayakan kelahiran Lambang Negara itu.
Dan ini peristiwa yang unik. Kita ngobrolin ulang tahun lambang negara tanpa biaya negara. Nah, ini rumah Garuda ini walaupun kecil, tapi sebetulnya niatnya besar. Atau dibalik, punya cita-cita yang besar, tapi bisanya kecil-kecilan. Maka, ya itu terus digulirkan aja. Jadi, ngajak orang jadi Garuda, biar dia menjadi hardware dari dirinya. Kemudian, ketika diinstal dengan software yang namanya Pancasila, itu bisa kompatibel. Nah, kalau dua hal hardware dan softwarenya bisa kompatibel, lalu kerjaannya adalah menjaga NKRI dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi mantap, menjadi kuat, menjadi benar.